mengembara, terkurung, sakit, dalam badai. Tiap kali kita membaca buku Mazmur, khususnya Mazmur 107 ayat 4-32, kita dapat melihat gambaran yang jelas melalui kata-kata yang digunakan oleh pemazmur tersebut. Dan kerap kali hal itu meneguhkan hati kita, karena ternyata banyak hal yang kita alami dan kita rasakan di zaman sekarang ini juga sudah dialami dan dirasakan oleh menulis Mazmur ribuan tahun yang lalu. Kita tidak sendirian. Seseorang sudah lebih dahulu mengalami hal tersebut dan mereka menemukan jawabannya atau jalan keluarnya di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang hidup, sebab Ia tidak pernah berubah. Tuhan yang sama menolong mereka adalah Tuhan yang sama yang menolong kita saat ini. Apapun keadaan yang kita hadapi, apapun perasaan yang kita alami, Tuhan Yesus adalah teman sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, mengembara. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 4-5. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kehidupan kita kadangkala seperti mengembara di padang belantara. Banyak orang kehilangan arah jika sudah tersesat beberapa waktu lamanya di padang belantara. Walau kita sudah menjadi seorang Kristen atau anak Tuhan, dapat juga terjadi saat di mana kita seperti kehilangan arah. Jiwa kita lemah dan lesu. Hidup di padang belantara juga menggambarkan keadaan seseorang yang kesepian, kehausan dan kelaparan, namun tidak ada teman dan tidak ada air maupun makanan. Seseorang yang mengembara di padang belantara merupakan gambaran dari kehidupan yang tanpa harapan. Ketika ini terjadi, ada orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sebab ia tidak dapat melihat apapun yang baik menunggunya di masa depan. Ia tidak melihat adanya jalan keluar. Jika kita merasakan hal seperti itu, bahwa kita mengembara sendirian, kita kesepian, dan merasa tidak ada harapan, janganlah pernah berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa hari esok selalu lebih baik, sebab masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan, yakni di dalam sorga, di Yerusalem baru, bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jika kita merasakan kesendirian dan kesepian, atau kehausan dan kelaparan dalam pengembaraan kita, maka mari kita lakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 6-9. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saat jiwa kita lemah lesu dalam diri kita, saat kita dalam kesesakan, marilah kita berseru-seru kepada Tuhan. Ini merupakan suatu doa yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita, dan Tuhan akan melepaskan kita dari kecemasan kita. Kalau tadinya dalam pengembaraan kita seperti berputar-putar di situ saja, maka Tuhan memberi arahan. Tuhan membawa kita untuk menempuh jalan yang lurus, sehingga kita tidak lagi tersesat sendirian di padang belantara, tapi kita dapat sampai pada tujuan yang benar. Kalau tadinya jiwa kita sangat haus dan lapar akan kasih, maka Tuhan memuaskan jiwa kita yang dahaga dan mengenyangkan kita dengan kasih dan kebaikannya. Lihatlah betapa dahsyat kasih Tuhan bagi kita. Ia mengubah keadaan yang sangat buruk menjadi kesempatan bagi kita untuk merasakan kasih setianya. Marilah kita selalu datang kepadanya dengan iman. Yang kedua, terkurung. Akan ada saat di mana kita merasakan diri kita terkurung atau dipenjara. Mazmur 107 ayat 10 berkata, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam.
terkurung dalam sengsara dan besi. Ada kalanya kita terkurung bukan karena akibat dari pilihan salah yang kita perbuat, tapi karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Tanpa sebab mereka memusuhi kita, mereka iri kepada kita, dan tidak henti-hentinya mengusahakan apa saja untuk menjatuhkan kita. Ada pula kalanya kita terkurung dan tidak lagi dapat bebas bergerak oleh karena situasi yang terjadi di dalam dunia ini yang kita tidak memiliki kontrol atau kendali atasnya. Seperti misalnya pandemi COVID-19, di mana seluruh dunia ikut mengalami dampaknya, siapapun mereka. Namun kerap kali seseorang terkurung dalam gelap dan mengalami sengsara karena pilihan mereka sendiri. Semuanya kita memiliki kehendak bebas, dan jika kita memakai kehendak bebas tersebut untuk terus-menerus memilih dosa, kita sengaja membuat pilihan yang salah, maka lama-kelamaan kita menemukan diri kita dipenjara oleh dosa, diikat oleh dosa tersebut. Misalnya dosa kebohongan, di mana tadinya kelihatan tidak berbahaya untuk berbohong dan justru menguntungkan, namun pada akhirnya semua kebohongan yang kita sampaikan menjadi penjara bagi kehidupan kita sendiri. Atau mungkin dosa kenajisan, yang tadinya kelihatan tidak menyakiti siapa-siapa, sebab dilakukan hanya dalam pikiran saja, atau dilakukan atas dasar suka sama suka, atau dilakukan hanya sampai batas tertentu saja. Tapi ternyata kenajisan itu memenjarakan kehidupan kita. Begitu juga dengan ikatan narkoba, atau obat-obatan terlarang, ataupun ikatan minuman keras, judi, ataupun hal-hal lainnya. Kita menemukan diri kita terkurung dan terpenjara karena dosa-dosa yang kita perbuat. Mazmur 107 ayat 11-12 berkata, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Inilah gambaran orang yang hidupnya terkurung dan mengalami sengsara. Tidak ada orang yang suka terkurung, baik dalam waktu singkat, apalagi untuk waktu yang lama. Jika kita menemukan jiwa kita terkurung, mari kita lihat dari firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 13-16. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saat kita terkurung, terikat, terpenjara di dalam gelap dan sengsara, itulah saat yang paling tepat untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita dan bertobat dari dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati kita memohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita keluar dari kegelapan dan kekelaman. Tuhan akan mengampuni semua dosa kita. Tuhan memutuskan semua belenggu dosa yang mengikat kita. Tuhan menghancurkan semua pintu penjara dosa yang selama ini mengurung kita. Yohanes 8 ayat 32 dan 36 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jelaslah bahwa firman Tuhan yang kita percayai dan patuhi akan memerdekakan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita benar-benar merdeka. Itulah kebebasan yang sejati. Yang ketiga, sakit. Ada kalanya kita sakit karena memang kita masih hidup di dunia ini, di mana semua orang mengalaminya. Namun dalam Mazmur 107, ini penyakit yang datang disebabkan oleh kelakuan yang berdosa. Ketika seseorang sengaja berdosa dan menolak untuk bertobat, walau sudah diperingatkan berulang kali,
Ia membuka pintu bagi setan untuk memberikan kutuk, termasuk serangan penyakit dalam hidupnya. Mazmur 107 ayat 17-18 berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Sangat berat bila kita sedang berjuang melawan suatu penyakit yang parah, apapun sebabnya. Apalagi jika harus menghadapi penyakit itu sendirian. Kita menemukan diri kita mendengar kabar buruk dari dokter mengenai kanker atau penyakit parah lainnya yang kita derita. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita harus berjuang keras untuk melawan penyakit tersebut dengan semua pengobatan terbaik yang bisa kita usahakan. Apakah dengan kemoterapi, radioterapi, dan obat-obat lainnya yang harus dimakan. Kita harus menahankan semua efek samping akibat dari pengobatan. Kita harus memikirkan mengenai biayanya, juga mengenai keluarga yang harus kita nafkahi bila kita adalah kepala keluarga atau orang tua. Di atas semuanya, tidak ada manusia yang dapat memberi jaminan bahwa semua usaha keras kita dan semua pengobatan itu akan berhasil 100% dan kita tidak akan pernah sakit lagi. Badan kita merasakan sakit dan penderitaan yang luar biasa. Mungkin juga kita salah satu yang menderita virus COVID-19 atau terpapar akan virus ini dan sedang mengalami perawatan ataupun isolasi mandiri. Hati kita dipenuhi kekhawatiran akan penyakit kita. Apakah yang harus kita perbuat ketika ini terjadi? Firman Tuhan memberi kita jawabannya. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 19-22. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Oh, biarlah kita mempercayai penuh firman Tuhan ini dan melakukannya. Dalam kesakitan kita, bahkan bila itu disebabkan oleh dosa kita, Tuhan dalam kasih-Nya yang besar mau menyembuhkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan dari hati kita. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Ayat 20 tadi jelas berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Di dalam firman Tuhan ada kesembuhan. Banyak orang hanya mau jalan pintas, yakni ketika sakit parah, mereka mau didoakan sekali saja oleh seorang penginjil atau nabi atau pendeta dan harus langsung sembuh. Hal itu dapat saja terjadi oleh sebab adanya karunia iman, karunia kesembuhan, atau karunia mujizat yang bekerja. Namun bila orang yang sakit itu sendiri tidak memiliki iman, maka suatu saat ketika gejala penyakit itu datang kembali, ia tidak tahu melawannya dan akan menderita sakit lagi. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan jalannya kepada kita, yakni disampaikannya firman-Nya. Ketika seseorang memiliki firman Tuhan, ia memiliki iman. Sebab iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ia perlu mengetahui kebenaran firman mengenai kesembuhan, maka ia memiliki iman untuk kesembuhannya. Ia dapat berdoa bagi dirinya sendiri. Ia dapat melawan gejala penyakit yang datang menyerangnya dengan tekun di dalam nama Yesus. Firman Tuhan di dalam hatinya membawa kesembuhan baginya. Sebab dengan iman kepada firman Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Ketika seseorang mengetahui kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa Tuhan Yesus sudah berbilur-bilur, dan oleh bilur-bilur yang kita telah sembuh, itu memberi iman kepadanya. Juga ketika ia mengetahui kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 3, bahwa Tuhan Yesus mengampuni segala kesalahannya, sebesar apapun kesalahan itu. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus juga yang menyembuhkan segala penyakitnya,
sebanyak apapun penyakitnya atau separah apapun penyakitnya, itu memberi iman kepadanya. Juga ketika ia mengetahui kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 16, bahwa Tuhan akan mengenyangkannya dengan umur yang panjang, itu memberi iman kepadanya. Ia tidak akan mati di pertengahan umurnya, tetapi ia akan hidup untuk Tuhan sampai pada umur yang panjang. Juga ketika ia mengetahui kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 17 yang berkata, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Firman ini memberi iman kepadanya. Dengan iman kita menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita, untuk membawa kesembuhan bagi kita. Jangan pernah menyerah, tetaplah beriman dan bertindak dengan iman. Yang keempat, dalam badai. Badai yang dimaksudkan dalam Mazmur ini adalah badai dalam kehidupan ini. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 23 sampai 27. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Jika seseorang tidak pernah mengarungi lautan, maka kemungkinan besar ia akan tenang-tenang saja di daratan dan tidak mengalami badai. Namun jika seseorang pergi dengan kapal mengarungi samudera luas, maka ia akan mengalami badai. Hal ini benar adanya ketika seorang anak Tuhan tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan sorga, hanya tenang-tenang saja, maka tidak akan ada badai hebat dia alami. Namun jika seseorang anak Tuhan mulai melangkah dengan iman, melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga, maka ia seperti mengarungi lautan. Akan ada badai besar yang ia alami. Janganlah kita menjadi heran atau terkejut jika ini terjadi bagi kita yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga bagi kita yang melayani Tuhan, yang melakukan suatu tindakan iman untuk pekerjaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi di tempat dalam. Akan selalu ada badai, resiko, bahaya jika kita memilih hidup untuk Tuhan. Tidak ada ayat firman yang menjanjikan bahwa hidup mengikut Tuhan akan mudah dan tanpa badai. Namun firman Tuhan menjanjikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita di dalam badai sekalipun. Orang-orang yang melakukan bisnis mengerti akan hal ini. Mereka selalu melakukan inovasi, melakukan hal-hal baru yang penuh dengan resiko. Dan hanya bagi mereka yang berani, tekun dan tidak menyerah, walau diterpa badai, akan mengalami kesuksesan dalam bisnis mereka. Namun bagi yang biasa-biasa saja, tetap tidak mau menempuh resiko atau berhenti setelah mengalami satu badai, tidak akan pernah mengalami sukses dalam bisnis mereka. Kiranya kita anak-anak Tuhan lebih lagi menyadari hal ini. Tuhan mengizinkan badai terjadi karena Tuhan tetap memegang kendali atas semua badai, termasuk badai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya penuh bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas semuanya. Walau akan ada saatnya kita seperti kehilangan akal, namun Tuhan kita tidak pernah kehilangan akal. Mazmur 107 ayat 26 sampai 27. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Di dalam badai yang terjadi, kita perlu berdoa. Bukan asal berdoa, namun doa penuh kesungguhan hati, doa penuh iman kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Satu-satunya pertolongan kita yang sejati hanyalah dari Tuhan Yesus.
baik saat kita di padang belantara, saat kita di penjara, saat kita di rumah sakit, juga saat kita mengalami badai jenis apapun. Marilah kita berseru-seru kepada Tuhan, dan Ia akan meluputkan kita. Ia akan menyelamatkan kita. Ayat 29 jelas mengatakan bahwa Tuhan membuat badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dari sini kita mengerti bahwa ada waktunya semua badai itu selesai. Akan ada ketenangan setelah badai. Akan ada kedamaian setelah badai. Tuhan tetap memegang kendali. Itu sebabnya janganlah kita khawatir, ketakutan, putus asa di tengah badai. Izinkan Tuhan menenangkan hati kita di tengah badai tersebut. Dan pada waktunya Ia akan mendiamkan badai itu juga. Biarlah di dalam semua prosesnya kita didapati Tuhan tetap setia dan tetap percaya kepadanya. Janganlah menghadapi badai kehidupan ini tanpa Tuhan. Biarlah dalam setiap badai yang terjadi ada perubahan dalam hati kita. Sama seperti dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, biarlah membawa banyak perubahan dalam hati kita, dalam cara kita menanggapi hidup kita. Kiranya semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Dan tentunya semakin menyadari bahwa hari kedatangan Tuhan bertambah dekat setiap harinya. Kita tahu dari buku Wahyu bagaimana kelak dua orang saksi dapat dilihat oleh seluruh dunia. Tentunya hal itu dimungkinkan melalui kemajuan teknologi. Dan salah satu dampak pandemi COVID-19 membuat semua orang termasuk anak-anak menjadi sangat terbiasa dengan pemakaian sistem daring atau online yang memungkinkan melihat kejadian di belahan dunia manapun pada saat yang sama atau real time dengan handphone di tangan mereka. Tanpa adanya pandemi COVID-19, mungkin tidak ada akselerasi pemakaian internet seperti saat sekarang ini, di mana semua orang dianjurkan untuk belajar, bekerja, beribadah dari rumah masing-masing. Melihat keadaan zaman sekarang ini, biarlah membuat hati kita semakin teguh akan kebenaran firman Tuhan, dan semakin bersungguh-sungguh hati mengikut Tuhan. Kita membuat pilihan kita, yakni kita menjadi semakin bijaksana setiap kali kita keluar dari sebuah badai kehidupan. 2 Timotius 3 ayat 12-13 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Dan Wahyu 22 ayat 11-12 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Biarlah setiap badai yang terjadi mengubahkan hati kita, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin menjadi pelaku firman. Janganlah ada badai yang terjadi dan hati kita tetap sama saja. Kita menjalani hidup kita sama seperti sebelumnya. Sedangkan dunia ini saja tahu bahwa setelah pandemi COVID-19 ada istilah new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Ada hal-hal yang harus diubah. Apalagi kita anak-anak Tuhan, biarlah ada perubahan dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita. Kiranya kita selalu ingat ayat di atas bahwa Tuhan Yesus akan datang segera, dan Tuhan Yesus akan memberi upah, membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Upah yang kekal inilah yang menjadi milik kita selama-lamanya. Apapun pencapaian yang kita miliki di dunia ini, suatu saat akan berakhir. Dan satu lagi hal yang terpenting, setelah kita ditolong Tuhan dan diselamatkan Tuhan dari mengembara di padang belantara, dibebaskan dari terkurung di penjara dosa atau penjara emosi, disembuhkan dari penderitaan sakit dan meredakan badai di hati kita dan hidup kita,
Maka marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan mengajak orang lain untuk bersama-sama memuji Tuhan bersama dengan kita. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 31 sampai 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dalam ayat-ayat sebelumnya juga dikatakan hal yang sama, yakni setelah pengalaman mengembara. Dalam Mazmur 107 ayat 8-9 dituliskan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Setelah pengalaman di penjara, dalam Mazmur 107 ayat 15-16 dituliskan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Setelah pengalaman disembuhkan dari penyakit, dalam Mazmur 107 ayat 21-22 dituliskan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita suka memuji Tuhan atas kasih setianya, atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam setiap situasi. Dia adalah Tuhan yang baik selama-lamanya. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Kristus adalah jawaban bagi hidup kita. Amin.